Sore tadi saya sudah menyelesaikan satu wawancara bersama ada beberapa orang masyarakat Jogja dalam rangka satu riset untuk melihat kebijakan digitalisasi kesehatan, terutama dalam kasus penerapan program aplikasi Peduli Lindungi. Catatan ini penting untuk kita temukan karena berkaitan dengan satu kebijakan yang punya dampak luas dalam masyarakat atau dalam publik kita, apalagi dalam sektor kesehatan yang memang mempunyai dimensi yang basic bagi masyarakat. Jadi melalui pendekatan fenomenologi, riset ini berkepentingan dan bertujuan untuk melihat sejauh mana pengetahuan dan terutama sebenarnya pengalaman para pengguna aplikasi Peduli ini ya. Dengan begitu kita akan melihat apakah sebenarnya penggunaan aplikasi Peduli itu sudah sangat bermanfaat, berguna atau bahkan mungkin punya kontribusi yang positif atau malah justru banyak kekurangan-kekurangannya. Temuan-temuan ini bisa kita akan masukkan di dalam di dalam riset ini dan kita bisa kembangkan, bisa menjadi rekomendasi penting bagi kebijakan dunia kesehatan, terutama dalam program kebijakan digitalisasi kesehatan ya. Kalau tujuan awal dari aplikasi Peduli Lindungi ini adalah untuk melakukan pendataan masyarakat yang dideteksi terkena COVID, saya melihat di lapangan itu ada banyak kekurangan di soal presisi data itu. Menurut saya memang program Peduli Lindungi itu juga ambigu gitu. Apakah dia hanya untuk men-tracing kita sebagai orang yang menggunakan vaksin dan di tracing COVID? Penting nggak penting? Penting karena pemerintah tentu saja butuh big data untuk melihat seberapa besar misalnya pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diberikan oleh pemerintah itu bisa dilakukan. Tetapi nggak pentingnya karena tadi menyadari bahwa masyarakat kita itu juga masih belum sepenuhnya melek digital, melek internet karena ada digital gap tadi, sehingga saya melihat justru di kampung saya misalnya belum berjalan dengan baik gitu kira-kira. Saya percaya bahwa aspek kesehatan itu aspek sangat privat ya, dan itu hari ini digitalisasi gitu, dan itu menjadi catatannya besar sejauh mana data kita itu aman gitu. Di data itu kan kita akhirnya menjadi sangat tidak privat. Data kita di record, tentang data kita juga sebenarnya sudah ada di data untuk capil gitu, itu untuk apa. Terus yang kedua kesehatan, jangan-jangan kesehatan kita kalau kita itu nantinya menjadi pengkritik pemerintah yang sangat kencang, tuh data kesehatan kita itu menjadi dipublikasi atau kita bisa diintervensi lewat kesehatan kita begitu. Itu yang berbahaya menurut saya, karena memang semuanya itu tidak terawasi ya. Harapannya agar proses riset ini bisa memberikan sumbangan terhadap kebijakan pemerintah, terhadap kebijakan negara, sekaligus juga memberikan referensi penting dalam soal bagaimana melihat atau mengkaji isu-isu kesehatan, terutama isu-isu kesehatan yang berkaitan dengan proses perkembangan digitalisasi. Saya kira itu harapan kita, semoga riset ini akan menghasilkan satu temuan yang menarik dan juga satu pesan reflektif yang menarik bagaimana proses kebijakan digitalisasi kesehatan bisa termanfaatkan dengan baik kepada publik yang lebih luas. Saya kira itu, terima kasih.